Selamat malam, Pak. Malam. Perkenalkan, saya Dr. Novi yang akan melakukan tindakan pada malam hari ini. Jadi kita akan melakukan tindakan pemasangan infus untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh Bapak melalui pembuluh darah Bapak. Nanti saya akan menyuntik Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Terima kasih, Pak. Silakan berbaring atau bisa juga duduk dengan nyaman sembari saya mempersiapkan alat dan bahan serta diri saya. Jadi sebelum kita mulai tindakan, saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Yang pertama itu ada tourniquet, yang kedua itu ada IV catheter, selanjutnya itu ada infus set, selanjutnya ada plaster, ini juga ada plaster, terus ada alcohol swab, ada kasa, ada cairan infus yang kita gunakan itu sodium klorid 0,9%, terus ada perlak, ada handscoon, ada gunting jika diperlukan, dan terakhir itu ada hand sanitizer. Sebelum kita mempersiapkan cairan infus dan pemasangan infus, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah. Dan juga tidak boleh menggunakan cincin ataupun gelang saat melakukan tindakan. Jadi sebelum kita memasang infus, kita persiapkan dulu selang infus beserta cairan infusnya. Jadi kita buka pembungkusnya. Lalu kita cek apakah alatnya sudah lengkap. Lalu kita buka. Setelah lengkap, untuk yang ini pengatur cairannya itu kita setel di 1/3 dari keseluruhan panjang selang. Lalu kita kunci seperti ini. Lalu kita letakkan dulu. Lalu kita buka penutup dari cairan infusnya. Nah, setelah itu kita di bagian yang ini yang ada tabung kecilnya, kita buka dulu penutupnya. Lalu kita masukkan ke cairan infusnya. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan cairan ini ke tabung yang kecil ini sampai ke setengah bagian dengan cara memencetnya. Setelah itu, jika kelebihan kita bisa balik seperti ini lalu mengembalikan ke dalamnya. Nah, setelah itu kita gantung. Lalu kita buka yang bagian ini itu nanti kita salurkan ke infus yang dipasang ke tangan pasien. Kita buka dulu penutupnya. Lalu kita isi cairan infusnya ke selang ini. Karena sebelumnya di selang ini hanya ada udara, jadi kita isi dengan cairannya. Lalu kita alirkan cairan infusnya. Dengan cara menaikkan yang controller ini, kita naikkan, membuka kuncinya. Nah, setelah semua selang telah terisi cairan, kita kunci kembali. Lalu kita letakkan kembali, kita gantung selangnya. Sembari kita memasang infus di tangan pasien. Sebelum kita memasangkan di tangan pasien, kita cuci tangan lagi dengan menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan dengan menggunakan sabun dengan 6 langkah. Lalu menggunakan handscoon. Sebelum kita melakukan pemasangan infus, kita ambil dulu perlak agar tidak berceceran. Permisi Pak, tangannya. Nah, setelah itu kita ambil tourniquet, lalu kita pasangkan di 10-12 cm di atas dari titik pemasangan infus. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat hingga darahnya terbendung. Lalu sambil kita tepuk-tepuk agar venanya lebih terlihat dan teraba.
Nah, setelah venanya terlihat seperti ini, kita melakukan disinfektan dengan menggunakan alkohol swab. Gerakan melingkar berbalik arah dari jarum jam. Lalu kita buka tutup IV catheternya. Nah, IV catheter ini ada dua bagian. Yang bagian plastik ini disebut mandrim, dan yang bagian yang ada jarumnya ini disebut troker. Lalu setelah disinfektan, kita suntikan dengan sudut 30 derajat. Nah, setelah masuk, kita melakukan pengecekan apakah jarumnya itu sudah masuk ke pembuluh darah vena atau belum, dengan cara kita tarik sedikit trokernya. Jika ada darah yang keluar di bagian sini berarti sudah masuk. Lalu kita kembalikan lagi. Kita teruskan pemasukan IV catheternya. Nah, setelah itu kita keluarkan trokernya. Lalu mengambil selang infusnya. Kita sambungkan dengan IV catheternya. Nah, setelah itu kita coba alirkan cairan infusnya sambil dilihat apakah terjadi pembengkakan cairan di sini atau tidak. Nah, jika tidak terjadi pembengkakan berarti kita tutup kembali. Selanjutnya kita akan melakukan fiksasi, tapi sebelum itu kita lepas dulu turniketnya. Jadi kita lepas dulu penutup lapisan plasternya. Setelah itu kita pasang dengan menggunakan metode kupu-kupu. Di pertengahan antara cairan selang infus dengan IV catheternya. Itu kita silang. Seperti ini. Setelah itu untuk tidak mengganggu pergerakan pasien jika selangnya seperti ini, jadi kita agak miringkan tekuk ke dalam searah dengan lengannya. Tapi pastikan di sini jangan sampai terlalu tertekuk karena nanti akan menghambat cairan infusnya. Bisa kita selipkan di jari tengah pasien. Lalu kita tutup dengan menggunakan kasa. Setelah itu kita fiksasi kembali dengan menggunakan plester. Nah, untuk anak-anak biasa dipasangkan spalak untuk tidak mengganggu pergerak. Jika anak-anak itu bergerak, infusnya itu tidak terganggu. Nah, setelah infus terpasang, kita lakukan pengecekan apakah kita lakukan pengecekan setelah beberapa jam apakah ada terjadi inflamasi atau pembengkakan. Setelah kita lakukan pemasangan infus, kita bereskan daerah sekitarnya dengan membuang sampahnya ke tempat sampah dan mengembalikan alatnya. Setelah itu kita lepas handscoon, lalu membuangnya ke tempat sampah dan mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah.